Oke kawan-kawan, subscriber Agrismi Channel. Oke, kali ini kita akan lanjutkan obrolan tentang OTK, teman-teman. Obrolan tentang Korea. Jadi ada fakta menarik lainnya yang perlu kita bahas detailnya adalah tentang gaji seorang dosen ya, teman-teman. Ataupun pengajar di universitas lah. Karena mungkin ada sedikit perbedaan ya. Sebenarnya bukan sedikit ya, cuman mungkin banyak dibandingkan Indonesia. Karena memang kita sebenarnya nggak bisa mengcompare atau tidak bisa membandingkan antara sini dengan Indonesia. Cuman kita coba bedah sedikit lah tentang gaji di Korea Selatan untuk namanya dosen. Oke, yang pertama tentu syarat untuk jadi dosen di sini rata-rata memang cukup berat ya dibandingkan di Indonesia. Untuk bisa jadi dosen itu hanya cukup S2 udah bisa ya, atau S1 yang jadi asisten dosen lalu nyampe S2 mungkin bisa jadi dosen lah. Cuma rata-rata S2 kalau di Indonesia. Mungkin untuk beberapa kampus di Indonesia itu sudah mempersyaratkan S3 ongoing atau bahkan S3 ya mungkin untuk beberapa universitas yang sudah besar. Cuman untuk Korea Selatan rata-rata itu paling minim itu S3, paling minim. Itu pun sudah sangat jarang ya. Jadi rata-rata untuk jadi dosen itu paling tidak melewati S3 teman-teman, atau namanya postdoktoral ya. Nah, disinilah yang paling unik dari Korea Selatan, karena sebenarnya untuk jadi dosen di sini teman-teman semua ya yang nonton mungkin yang lagi jadi dosen nih. Jadi untuk di Korea Selatan untuk jadi dosen di sini tidak harus berwarga negara Korea Selatan teman-teman. Jadi ada beberapa mungkin rekan ya atau senior saya yang tadinya kuliah di Korea Selatan itu S3, lalu lanjut juga di postdoktoral S3. Nah, setelah S3 beliau nyoba apply di beberapa universitas ya. Tidak harus di universitas yang sama itu untuk S3-nya atau postdoktoralnya. Cuman nyoba apply di beberapa universitas dan ternyata bisa masuk, dan bahkan banyak. Ada teman dari Senegal itu bisa masuk jadi dosen tempat saya kuliah sekarang teman-teman, di KNU atau Kangwon National University. Nah, dari tips seperti itu berarti kita juga punya peluang ya. Apalagi kita Indonesia teman-teman, dibandingkan Senegal mungkin mirip ya. Cuman Afrika dan Indonesia mungkin kita bisa lebih mempush lah untuk namanya pembangunan. Jadi kita punya peluang yang sama nih untuk bisa jadi dosen di sini teman-teman. Tapi tadi syaratnya adalah mungkin rata-rata adalah postdoktoral teman-teman. Jadi teman-teman yang sudah memiliki kriteria postdoktoral, risetnya bagus. Nah, ini tentang riset juga ya. Jadi beliau juga mention bahwa yang penting riset kamu kuat itu loh. Teman-teman senior di sini pun yang S3 pun mengatakan hal yang sama. Jadi Korea Selatan sangat menghargai namanya publikasi internasional teman-teman. Cuman bedanya publikasi internasional untuk dosen di sini itu tidak melulu soal Scopus ataupun Web of Science ya, WOS, yang biasanya di Indonesia itu diributin itu teman-teman. Cuman di sini lebih mengarah kepada siapa publishernya teman-teman. Jadi ada beberapa publisher yang memang jadi rujukan untuk jurusan-jurusan tertentu. Nah, kita harus mempushnya di situ tanpa ada embel-embel Scopus ataupun WOS. Jadi kalau kita kan di Indonesia yang penting Scopus masuk nih, yang penting WOS masuk, udah bagus. Tapi kalau di sini perbedaannya adalah itu ya. Jadi kalau kita risetnya bagus dan kita sudah mungkin postdoktoral, kita bisa coba apply ya. Yang penting adalah tadi risetnya cukup kuat. Oke, sebenarnya fakta yang paling ingin saya share di sini adalah terkait dengan gaji dosen di sini teman-teman. Oke, jadi mungkin rata-rata dosen yang pemula ya, ini yang pemula, bukan pemula artinya dosen yang mungkin belum tingkatnya profesor teman-teman. Mungkin rata-rata itu antara 40 sampai 50 juta lah, 40-an juta lah per tahun, 40-an juta won per tahun. Atau kalau di Indonesia itu sekitar kali 13 lah, berarti sekitar 500 jutaan per tahun. Nah, dibagi 12 berapa tuh? Bisa kelihatan kan? Oke. Jadi sekitar 40-an sampai 50-an juta per bulan mungkin ya. Sekitar itulah range-nya. Jadi cukup lumayan lah teman-teman ya untuk namanya dosen yang baru ngajar di sebuah kampus ya. Meskipun di sini biaya hidup yang paling mahal adalah tempat tinggal ataupun
rumah ya, itu memang cukup tinggi. Tapi dengan gaji tersebut kira-kira kalau kita sebagai warga negara Indonesia bisa ngajar di sini dengan gaji tersebut, otomatis bisa kita invest di Indonesia nih. Nah, itu bicara masalah gaji dosen pemula ya. Tapi bagaimana kalau profesor? Tentunya range gaji di sini itu kan tergantung dari universitasnya ya. Kalau misalkan universitas yang besar, otomatis gajinya bisa lebih besar lagi, tergantung tahun dan juga tergantung kinerja kita. Cuman tadi yang kita bilang itu rata-rata gaji awal ya teman-teman ya. Nanti pun ada tunjangan-tunjangan segala macam lah, kinerja dan lain sebagainya. Nah, yang tadi kita bicara masalah profesor ya teman-teman. Jadi kalau kita searching di sini, profesor gajinya sekitar 60 sampai 70 juta won per tahun teman-teman, atau sekitar mungkin nyaris 1 miliar lah per tahun lah, antara 900 sampai 1 miliar lah rata-rata ya. Jadi ada kampus yang besar, ada kampus yang medium, jadi rata-rata mungkin segitu. Profesor 1 miliar 900 sampai 1 miliar rupiah per tahunnya teman-teman. Nah, dibagi 12 kira-kira berapa? Nah, itu mantap sekali teman-teman. Belum tunjangan riset dan sebagainya, publikasi dan lain sebagainya, itu ada tunjangannya sendiri teman-teman. Jadi bagi saya pribadi, misalkan pun ada chance atau opportunity, kenapa enggak kita bisa ngajar di sini teman-teman. Yang penting semangat. Bagi teman-teman juga yang baru S1 atau S2, tingkatnya pendidikan lebih tinggi, nyari experience, publikasi yang kuat, ngincar posisi dosen di Korea Selatan nih, karena gajinya lumayan teman-teman, belum termasuk tunjangan-tunjangan lainnya. Jadi dan gaji seperti itu mungkin kita tidak bisa membandingkan dengan Indonesia ya, karena memang tekanannya jauh lebih berbeda. Cuman kalau dibandingkan di Indonesia, mungkin rata-rata dosen antara 2-3 juta per bulan teman-teman, dengan kita sudah mengeluarkan banyak tenaga, banyak uang mungkin ya, yang biaya sendiri itu untuk S2, otomatis ini cukup miris lah teman-teman. Itu kalau yang di swasta mungkin ya, tapi kalau yang di negeri mungkin ada beberapa tunjangan sama sertifikasi dan lain sebagainya, itu mungkin cukup lumayan. Cuman memang dibandingkan dengan Korea Selatan, kita bisa nabung banyak lah, insya Allah, bagi teman-teman Indonesia yang ingin jadi dosen. Nah, saya posisinya ini masih S3 baru awal-awal, dan ini adalah salah satu dream pekerjaan yang mungkin kita set goal ya, kita setting goal, yaitu ngajar ataupun dosen di negara ini teman-teman, sehingga kita bisa menunjukkan bahwa dari desa, dari kota kecil di Indonesia, dari Brebes, kita bisa bekerja secara internasional, profesional, dan bisa diakui di dunia internasional teman-teman sebagai dosen. Oke, itu fakta yang bisa kita sajikan di kali ini ya, di OTK, obrolan tentang Korea. Nanti kita akan bahas lagi di tema-tema selanjutnya. Oke, yang belum subscribe jangan lupa subscribe dulu men. Oke, thank you, Mamen.